Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, Ustadz Juma jumpa dan debat dengan seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Awalnya sih pembicaraannya berjalan dengan saita, tetapi pada akhirnya Juma dibuat tidak berkutik oleh hamba Tuhan ini. Bagaimana tidak saudaraku dalam Tuhan, ya? Apa yang disampaikan oleh Juma tentang Alkitab berdasarkan asumsi, sementara yang disampaikan oleh hamba Tuhan ini berdasarkan fakta dan data. Saudaraku dalam Tuhan, mari kita lihat keseruannya dan setelahnya nanti kita berikan komentar kita. Namun sebelumnya pastikan tekan tombol like, tekan tombol subscribe dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Iya. Terima kasih ya atas undangannya di malam hari ini. Saya artinya senang juga bisa kembali bertemu dengan Pak Suma ini ya. Ini debat kita yang kedua kalau saya tidak salah ingat ya. Yang ketiga. Sehat? Oh, yang ketiga. Oke. Sehat. Oke. Pak Suma, saya punya satu permintaan lagi, boleh tidak? Boleh. Ya, jadi saya itu pernah dibilang begini ya. Katanya Pak Suma itu katanya pengecut. Saya bilang pengecut gimana? Pak Suma itu berani loh. Mereka bilang kalau berani katanya buka masker. Jadi boleh tidak di malam ini Pak Suma buka maskernya? Saya juga ingin lihat ini wajah daripada lawan saya ini kan. Janganlah, Pastor. Ya, kenapa? Malu saya, malu. Malunya kenapa? Ini gigi di depan 3 nggak ada nongol. Oh ya, saya lihat dulu kalau begitu. Nggak usah lah. Kenapa? Jangan aja. Gak apa-apa. Ya, itu sih permintaan orang-orang katanya. Saya bilang, Pak Suma itu bukan penakut, dia itu ketua API loh. Ya saya bilang nanti lah kalau saya mau debat dengan dia, saya mau minta lah Pak Suma buka masker lah Pak Suma ya. Kalau boleh malam ini, sekali saja malam ini waktu debat dengan Pastor Dede Dula buka masker lah. Janganlah. Kalau penasaran lihat saya nanti bulan April itu film saya berjudul Doti film akan tayang ya. Oh, judulnya apa tuh? Doti. Oh, Doti. Iya. Doti artinya apa? Doti itu semacam ilmu hitam atau pelet. Kalau di Jawa pelet. Oh, berarti sama dengan di Manado bilang Doti juga ya? Iya. Itu kan orang Sulawesi punya ini. Iya, Bang, silakan. Jadi tidak bisa buka masker nih. Nanti aja lah. Matikan lampu baru buka buka masker. Jadi buat yang di bawah ini jadi ya ini Pak Suma tidak bisa buka masker. Jadi yang kedua kalau memang ini tidak bisa, saya hanya minta juga jangan gunakan aplikasi suara yang lain ya. Karena saya tidak menggunakan aplikasi suara nih. Seperti tertawa, tepuk tangan dan sebagainya. Boleh? Insya Allah. Oke. Ya. Jadi apa yang harus saya ketahui, Fandi? Fandi ini tadi malam nongol di live saya pikir saya akan lawan dia, ternyata dia undang Suma, tapi tidak apa-apa. Saya happy saja malam ini. Baik, Oke, Pak Pastor, apa yang perlu saya ketahui? Pak Pastor boleh prolog 3 menit. Sampaikan konsep ketuhanan dalam Kristen. Kayak mana Tuhan Kristen? Anda mulai ngomong di situ mulai jalan waktu. Silakan Pak Berapa Pastor. menit? Berapa menit? 3 menit Pak Pastor. Oke, terima kasih. Silakan. Ya. Begini ya. Jadi kemarin itu kan Fandi kan masuk di saya punya live. Kemudian mengundang saya untuk debat. Jadi saya pikir tadi malam itu saya akan melawan Fandi. Ya. Izin Pak Pastor, kalau bisa kalau ini kita mulai aja langsung. Ya, saya sementara ngomong ini, Fandi, saya sementara ngomong. Jadi saya pikir saya melawan Fandi, tapi ternyata saya melawan Pak Suma ya. Dan tadi malam Fandi bilang, Pastor boleh tentukan tema apa saja. Maka saya mengangkat ya tema saya malam ini Yohanes 20 ayat 28. Jadi ini adalah pengakuan daripada Thomas tentang ketuhanan daripada Yesus Kristus. Ya. Di mana Thomas ketika dia melihat Yesus ya bangkit dari antara orang mati, dia berkata, ya Tuhanku, ya Allahku ya. Dan ini merupakan salah satu bukti ketuhanan yang dimiliki oleh Yesus di dalam Alkitab. Ini bukti ketuhanan yang dimiliki Yesus di dalam Alkitab.
Karena ketika Thomas berkata, "Ya Tuhanku, ya Allahku," ini merupakan sebuah ungkapan penyembahan yang memang hanya boleh disampaikan kepada Allah, bukan kepada dia yang hanyalah seorang manusia. Ya. Jadi ceritanya ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, beberapa murid sudah melihat Yesus terlebih dahulu kan. Kemudian Thomas yang belum melihat Yesus diberitahu oleh murid-murid yang lainnya bahwa Yesus sudah bangkit. Nah, Thomas tidak percaya dengan itu. Ya, maka Thomas pun berkata, ya, sebelum saya memasukkan jari ke lubang paku di tangannya, maka saya tidak akan percaya. Maka kemudian, ya, Yesus pun menampakkan diri. Di situ ada Thomas, dan ketika Thomas melihat Yesus, Thomas pun berkata, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Ya, saya pikir itu cukup, Fandi. Silakan. Silakan. Baik, Pak Pastor, baik. Silakan Gurunda. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi saudara kita malam ini ya, Pak Pastor Dede, tema yang dipilih terkait dengan ketuhanan yang ada pada diri Yesus, yang kemudian menjadikan saudara-saudara Kristen itu menuhankan Yesus. Ketika kemudian Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, tentu yang menjadi acuan kemudian adalah Yesusnya, bukan Thomasnya. Di dalam pengajaran Yesus kemudian, Yesus menitip beratkan terhadap penyembahan kepada Sang Ilahi, yang kemudian orang Yahudi menyebutnya Abba atau Bapak dalam sebutan kita orang Indonesia, di mana Yesus datang mengajak Bani Israel untuk mengenal bahwa satu-satunya Tuhan pencipta alam semesta adalah Dia yang telah mengutus Yesus, dan Yesus sendiri itu hanyalah utusan. Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal diperoleh itu ketika manusia itu mengenal dua. Yang pertama mengenal Bapa satu-satunya Tuhan, dan mengenal Yesus sebagai utusan. Itu syarat untuk mendapatkan hidup kekal. Nah, Yesus mengatakan dalam Yohanes 10:27, "Aku mengenal pengikutku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku." Jadi yang harus diikuti di sini adalah Yesusnya, bukan Thomas. Dan ternyata saudara Kristen melalui paparan saudara kita pendeta Pastor Dede, ternyata Kristen menuhankan Yesus karena mengikut Thomas. Sedangkan Yesus yang menjadi acuan, "Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku," bukan melalui Thomas. Jadi pada kesimpulannya kemudian Kristen dalam hal ini pendeta Pastor Dede pengikut Thomas, Yesusnya itu menyembah Bapa, sujud semalam-malaman, Matius 26 nomor 39, itu beribadah kepada Bapa, berdoa kepada Bapa, yang kemudian Yesus sebutkan dengan Dialah satu-satunya kemudian Tuhan, tidak ada yang lain selain Dia. Lalu kemudian terkait dengan ucapan yang berhubungan dengan kata kurios dan juga theos, sehingga Yesus itu disebut sebagai Tuhan oleh saudara pendeta kita ya, pastor kita, itu akan menjadi sesuatu yang mendatangkan banyak tanda tanya. Kenapa? Karena Yesus itu tidak pernah mengajarkan kalau dirinya itu adalah Tuhan. Hanya gara-gara Thomas mengatakan, "Ya Tuanku, ya Tuhanku," ya, seketika Yesus menjadi Tuhan berdasarkan ucapan tersebut. Saya kira demikian sementara. Oke. Baik, silakan Pak Pastor ditanggapi. Ya. Jadi kalau Pak Suma mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, menjadi Tuhan hanya karena pengakuan Thomas, saya pikir ini adalah pernyataan yang terlalu gegabah ya.
Kenapa? Karena bukan hanya Thomas yang mengatakan bahwa dia Tuhan. Kita membaca Alkitab, bahkan dalam kitab banyak ayat dalam Alkitab yang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi pengakuan ketuhanan daripada pengakuan ketuhanan akan Yesus sebagai Tuhan itu bukan hanya lahir daripada mulut Thomas. Ya. Rasul Paulus juga mengatakan demikian, dan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus juga didukung oleh para rasul. Jadi ketika Anda mengatakan bahwa kami menjadikan Yesus Tuhan hanya karena Thomas berkata, ya Tuhanku, ya Allahku, saya pikir itu pernyataan yang terlalu gegabah. Dan saya tidak heran Anda mengatakan demikian, karena memang kebanyakan daripada orang-orang yang tidak memahami ketuhanan Kristus itu memiliki satu kebiasaan yang buruk. Kebiasaan buruk apa itu? Suka mencomot-comot ayat. Banyak ayat dalam Alkitab yang menyatakan itu. Yang kedua, saya mengatakan bahwa firman Allah itu bukan hanya apa yang diucapkan oleh Yesus Kristus. Firman Allah itu adalah apa yang diucapkan oleh Alkitab itu sendiri. Dan apa yang dikatakan oleh Thomas itu tertulis dalam Alkitab, dan itu adalah firman Allah. Firman Allah itu bukan nanti menunggu daripada ucapan yang keluar daripada mulut Yesus. Saya pikir Anda itu akan memberikan bantahan terhadap apa yang diucapkan oleh Thomas. Thomas berkata jelas, ya Tuhanku, ya Allahku. Di sana menggunakan kata kurios dan theos, dan itu tidak pernah menjadi masalah. Coba Anda benar-benar memberikan kepada saya sebuah bantahan yang benar-benar ya dapat membantah ucapan yang disampaikan oleh Thomas. Ya. Dan saya berharap ini yang terjadi pada malam hari ini, kan. Artinya ketika kita berbicara janganlah kita melebar kemana-mana. Artinya kita bicara Yohanes pasal 20 ayat 28 ini yang benar-benar di sana tertulis menyatakan ketuhanan yang dimiliki oleh Kristus Yesus. Karena muridnya sendiri yang bernama Thomas berkata, ya Tuhanku, ya Allahku. Jadi ini ucapan yang benar-benar sebuah kalimat penyembahan yang disampaikan Yesus, yang disampaikan Thomas kepada Yesus. Jadi saya pikir ketika Anda mengatakan bahwa itu hanya sekedar sebuah pengakuan daripada Thomas, Anda seharusnya membantah bahwa apa yang dikatakan oleh Thomas itu salah. Dan ketika saya mendengar bantahan Anda, itu bukan sebuah bantahan yang dapat mematahkan ucapan penyembahan yang disampaikan Thomas kepada Yesus. Kira-kira seperti itu. Silakan Pak Suma. Iya. Baik, saudara, sebenarnya tadi saya menjelaskan itu sudah terbantahkan karena Anda mengangkat Yohanes 20 nomor 28 itu sebagai dasar pijakan Yesus itu Tuhan. Berarti lebih tinggi derajat pengakuan Thomas daripada pengakuan Yesus. Hidup kekal adalah mengenal Yesus sebagai utusan. Anda mengenal Yesus sebagai Tuhan berdasarkan pengakuan Thomas. Saya mengenal Yesus sebagai utusan berdasarkan pengakuan Yesus. Kalau hanya dasar karena ya Tuhanku, ya Allahku, Anda juga tidak boleh kemudian mangkir dari pernyataan Matius 14 nomor 26. Coba Anda lihat situ. Ada ucapan murid-muridnya, pantasma. Dalam bahasa Yunani, pantasma artinya apa? Hantu. Ketika mereka melihat Yesus berjalan di atas air, apa kata muridnya? Oh my God, this is pantasma. Hantu. Kenapa Anda nggak menjadikan Yesus sebagai hantu? Bukankah itu ucapan yang sama? Muridnya mengatakan, ya Tuhanku, ya Theosku. Anda katakan, oh dia Tuhan, karena Thomas mengatakan dia adalah Tuhan. Tapi ketika Yesus jalan di atas air, murid-muridnya kaget. Lantas muridnya mengatakan, pantasma. Hantu, hantu, hantu. Kenapa Anda tidak mengimani dia sebagai hantu? Harus adil. Makanya saya katakan, ya terlalu berani Anda mengangkat tema ini dan terlalu ejakulasi dini, menuhankan manusia yang datang di tengah-tengah manusia Bani Israel yang mengajarkan dirinya bahwa aku ini utusan. Kesaksian Yesus, Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting daripada kesaksian seorang pastor Dede, bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang
kerjakan sekarang. Dan pekerjaan itu, mukjizat itu, tanda-tanda itu, kekuatan itu yang bersaksi tentang aku bahwa aku adalah utusan Tuhan. Jelas itu kan? Yesus mengatakan kesaksiannya. Kesaksian Yesus, aku adalah utusan Tuhan. Kesaksian Thomas berdasarkan Yohanes 20:28, Thomas menyebut pada saat itu Tuhan. Kalau begitu, kenapa tidak menjadikan Matius 14:26 Yesus itu hantu? Pantas mah. Murid-muridnya kaget. Lukas 24 nomor 36. Assalamualaikum, shalom alaihim. Murid-muridnya kaget dan mengira melihat hantu di data nomor 37. Kenapa tidak mengikuti? Kenapa tidak mengikuti irama? Sorry, sudah habis. Silakan. Oke, gini Pak Sumaya. Ya. Seharusnya Anda itu benar-benar mendengarkan apa yang saya sampaikan kepada Anda dan tidak perlu mengulang pertanyaan yang sama. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena Anda tadi mengatakan bahwa saya mengakui lebih tinggi pengakuan Thomas daripada Yesus. Ketika Anda mengatakan hal ini berulang kali, berarti Anda tidak benar-benar mendengarkan apa yang saya sampaikan tadi. Bahwa firman Allah itu bukan hanya apa yang keluar dari mulut Yesus. Ini juga pelajaran buat setiap saudara-saudaraku yang beragama Islam. Jadi dengar ya buat saudara-saudaraku yang beragama Islam, firman Tuhan itu bukan hanya apa yang keluar dari mulut Yesus. Apa yang ditulis oleh para rasul itu juga adalah firman Tuhan. Apa yang tertulis di dalam Alkitab itu firman Tuhan. Jadi kita tidak hanya perlu menunggu ucapan yang keluar daripada mulut Yesus. Kenapa yang dikatakan oleh Alkitab? Ya, ketika Thomas berkata, ya Tuhanku, ya Allahku, itu adalah firman Tuhan. Jadi saya tidak mengagungkan perkataan Thomas lebih daripada perkataan Yesus seperti yang Anda omongkan. Yang bagi saya itu cuma recehan-recehan yang tak berguna sama sekali. Ya, bagi saya itu hal yang tidak berguna sama sekali karena memang demikian. Jadi apa yang disampaikan oleh Thomas itu ketika tertulis di dalam Alkitab itu bagian daripada firman Tuhan. Dan ngomong-ngomong soal hantu, ya, saya mau kasih tahu lah sama Pak Sumaya. Ketika murid-murid melihat Yesus berjalan di atas air, mereka takut. Karena memang pada dasarnya seumur-umur mereka hidup, mereka belum pernah melihat ada manusia yang jalan di atas air. Nah, sebagai manusia normal, dalam pikiran mereka yang bisa jalan di atas air cuman hantu. Cuman hantu, jadi wajar lah Pak Suma. Jadi kalau Pak Suma mengatakan ejakulasi ini, saya pikir Anda harus memilih kata-kata yang baik. Gunakanlah kata-kata yang sopan. Ya. Karena kita ini bukan hanya berteori dengan doktrin, tapi kita kan juga harus punya praktek hidup. Salah satu praktek hidup itu kan ucapan Pak Suma ya. Jadi janganlah gunakan kalimat-kalimat yang ya kata ejakulasi seperti itu tidak perlu kita gunakan ya. Jadi mereka lihat Yesus itu dan mereka teriak hantu karena mereka memang ya belum pernah melihat ada manusia yang bisa jalan di atas air. Jadi normal kalau bagi seorang manusia kemudian teriak itu hantu. Iya kan? Tetapi kemudian kan ketika Yesus mendekati mereka, Yesus berkata, tenang, ini aku. Karena mereka memang tidak mengenal Yesus. Makanya Petrus bilang apa? Kalau engkau benar adalah guruku, suruh aku berjalan di atas air. Karena mereka memang tidak mengenal dia. Ya, di tengah-tengah kondisi cuaca yang seperti itu, Pak Suma. Ya, jadi wajar lah. Ya, silakan. Oke. Jadi alasannya kemudian mengira mereka itu teriak hantu karena takut. Anda tahu proses Yohanes 20 itu sampai kemudian Thomas mencucukkan tangannya ke lambung Yesus. Anda tahu? Itu karena mereka juga takut. Murid-muridnya takut karena mereka mengira melihat hantu. Coba Anda baca di Lukas 24 nomor 36, nomor 37, nomor 38, 39, 40. Anda baca. Murid-muridnya takut, kaget, ketakutan sebab mengira melihat hantu. Makanya ada ucapannya pantasma. Ketakutan mereka menganggap kemudian bahwa ini hantu.
Bukan dari poin takut atau tidak takutnya, karena Thomas mencucukkan tangannya juga karena takut. Orang menyebutnya hantu juga karena takut, sama-sama. Jadi jangan Anda membuat sesuatu yang tidak rasional berdasarkan data Bible itu sendiri. Pelajari dulu dong, kasus per kasus. Sama-sama takut. Thomas juga takut pada saat mencucukkan tangannya. Inilah tanganku, inilah kakiku, rabalah aku, ada apa dengan kalian? Takut mereka. Bahkan tertulis dengan rapi di dalam Lukas 24. Nomor 36, 37 endingnya. Takut mereka. Jadi tak ada alasan kalau misalnya Anda menuhankan Yesus, karena Yesus dikatakan di situ dipanggil Tuhan, harusnya juga Anda menganggap Yesus hantu. Apa bedanya? Menyebutnya fantasma dengan menyebutnya kurios, ya sama-sama kaget, sama-sama takut. Tapi karena Kristen memang menyembah Yesus, maka kata kurios dan teos itulah yang Anda ambil. Kata fantasma Anda tolak, padahal sama-sama keadaannya. Ya, inilah kewilang saudara, ya, bahwa Yesus itu dikira oleh muridnya hantu, sedangkan Anda mengira Thomas menganggapnya Tuhan. Orang Yahudi tidak ada pernah mendapatkan pengajaran dari Yesus kalau dirinya itu adalah Tuhan yang nuzul menjadi manusia. Tolong Anda tunjukkan kepada saya adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Anda tidak akan pernah bisa menemukan itu. Jadi hanya remah-remah, cocokologi, comot-comot data yang bisa dijadikan oleh Kristen mempertuhankan anak orang. Contoh sih Yohanes 20:28 ini. Ada nggak ucapan Yesus? Aku adalah Bapa yang nusul menjadi manusia. Ada. Itu yang lebih tahu Yesus adalah Yesus. Yohanes 5 nomor 36. Kesaksian Yesus lah yang paling benar, bukan kesaksian Anda. Oke, ya. Nyalakan waktu saya. Narasi yang dibangun oleh Suma ini, apa kalian tidak memperhatikan ada sesuatu? Oke, ya. Nyalakan waktu saya. Kalau teman-teman di bawah perhatikan narasi yang dibangun oleh Suma ini, apa kalian tidak memperhatikan ada sesuatu yang aneh di sana? Kenapa saya bilang narasi ini aneh? Jadi apa yang berusaha disampaikan oleh Suma di sini? Apakah Anda ingin membuktikan bahwa yang dilihat murid-murid itu adalah hantu? Apakah itu yang berusaha Anda lakukan ketika kita mulai berdebat di malam hari ini? Apa yang berusaha Anda buktikan, Pak Suma? Ini agak lain nih. Kalau benar-benar Anda ingin membuktikan, ya, Anda ingin membangun narasi, apakah yang dilihat Tuhan atau hantu? Ya, tetapi kan tema yang saya angkat di malam ini bukan mereka melihat Tuhan atau hantu. Karena Pak Suma begini, Pak Suma, ya, saya jelasin kepada Anda bahwa ketika murid-murid lihat Yesus, contohnya mereka dihantam badai itu kan, mereka teriak hantu. Tapi apakah betul itu hantu? Apakah betul itu hantu? Yesus berkata, tenang, ini aku. Jadi waktu mereka teriak hantu, itu belum tentu hantu. Paham tidak maksud saya? Agak lain memang nih, saya lihat ini narasi yang dibangun oleh Pak Suma ini. Tapi tidak apa-apa, saya mau ikuti kemana Anda, tapi saya akan tetap kembali pada Yohanes 20:28. Begitu pula ketika murid-murid melihat Yesus. Ketika Thomas lihat Yesus, Thomas itu saya ralat tadi yang Anda ucapan itu salah. Thomas itu belum sempat mencucukkan jarinya ke lambung Yesus. Karena waktu Yesus berkata, mari lihatlah, dia langsung berkata, ya Tuhanku, ya Allahku. Jadi tidak ada ayat di mana Thomas langsung memasukkan jarinya ke lambung Yesus. Itu salah Pak Sumaya. Tapi tidak apa-apalah, karena itu kan kitab suci saya, bukan kitab suci Anda. Nah, apakah kemudian itu terbukti bahwa Yesus adalah hantu? Ini pemikiran yang bagaimana ini? Ya, tolong waktunya, saya mau lihat waktunya ya, agar saya bisa, Fandi nyalakan waktunya. Jadi apakah kemudian itu membuktikan bahwa Yesus adalah hantu? Tidak ada murid-murid kemudian ketika lihat Yesus bangkit antara orang mati, kemudian mereka lari berserakan dan teriak, hantu, lari, ada hantu. Enggak ada. Semua percaya dan mengatakan, ya khususnya Thomas, ya Tuhanku, ya Allahku.
Jadi saya harap ketika Anda membangun sebuah narasi, Anda benar-benar memperhatikan baik apa yang Anda ucapkan, Pak Suma. Ya, karena dari tadi ketika saya mengangkat ayat ini, Anda tidak akan pernah, saya lihat Anda tidak pernah membantahnya. Maka Anda hanya mencoba membangun sebuah narasi yang tidak ada hubungannya dengan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini. Jadi saya berharap ketika Anda mendapat bagian ya kali ini, Anda benar-benar bisa menjawab atau membantah Yohanes pasal 20 ayat yang ke-28. Silakan. Oke. Ketika Thomas berkata, ya kurios, ya theos, apakah di situ betul-betul Tuhan atau manusia? Tuhan yang menjadi manusia. Ya. Pak Suma, saya bilang tadi ya, jangan Anda menggunakan jangan Anda menggunakan di sini tapi cuma jangan gunakan efek yang saya suara. tanya. Kita sudah janji di awal ya. Jangan gunakan efek suara. Kita sudah janji dari awal. Oke, silakan. Maaf. Oke, sekarang saya tanya sama saudara, Mesias itu apa? Mesias yang diurapi, kenapa? Iya, Mesias itu apa? Kenapa? Mesias itu apa? Ada apa? Setelah ayat itu apa yang dikatakan kemudian di data 31? Diam. Ini waktu saya. Temernya. Kita lihat orang ini, kita lihat. Temer. Saudara, Anda harus banyak belajar, saudara. Matius, Yohanes 20, nomor 28, nomor 29, nomor 30, 31-nya apa dikatakan di situ? Anda nggak hafal kan? Baca, saya ajarin. Baca sekarang, baca. Silakan, Anda punya waktu, Anda yang baca, silakan. Oke, di situ jelas sekali Saya mau catat Yesus, poin-poin Anda, silakan. Yesus disebut sebagai Mesias. Oke? Mesias itu apa? Manusia yang diurapin. Saya bertanya, ketika Thomas berkata, "Ya Tuanku, ya Tuhanku," apakah Yesus di situ adalah Tuhan atau manusia? Tetap aja manusia. Apa buktinya? Didukung malah sama dalil Yohanes 20 yang Anda baca, didukung oleh dalil nomor 31-nya. Yesus disebut sebagai Mesias. Apa Mesias? Manusia yang diurapi. Oke? Anda mengatakan, apakah betul-betul itu adalah hantu? Bukan itu poinnya. Anda mengatakan Yesus itu Tuhan karena Thomas menganggapnya Tuhan. Maka kalau Anda punya nyali, Anda pun harus mengatakan Yesus itu adalah hantu dikarenakan Thomas murid-muridnya menganggapnya hantu. Kenapa giliran Tuhan Anda mengatakan Tuhan, giliran dia mengatakan hantu Anda tidak menganggapnya hantu? Anda mengatakan, apakah betul-betul itu adalah hantu? Sekarang apakah betul-betul itu Tuhan? Sementara dia manusia. Di mana akal sehat Anda? Yesus itu manusia. Dia disebut Mesias di ayat itu. Coba Anda baca. Matius 20 nomor 31. Sebab Yesus itu adalah Mesias. Apa Mesias? Apa Mesias, Pak Pendeta? Mesias adalah manusia, manusia yang diurapi. Jadi jangan berbohong di sini. Jangan berbohong. Ini bukan gereja. Ini bukan gereja, saudara. Sekarang giliran saya. Begini Pak Suma ya. Sekarang narasi mengenai hantu sudah lenyap hilang ya. Jadi tidak ada lagi yang namanya alasan kita bicara itu Tuhan atau hantu. Ya sudah hilang sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Suma tadi bahwa bukan itu poinnya. Ya memang bukan itu poinnya. Ya kan? Bukan itu poinnya. Karena saya memang dari tadi ketika mengangkat Yohanes 20:28, saya tidak mengangkat tema apakah Yesus Tuhan atau hantu. Memang bukan itu poinnya. Yang mengangkat narasi itu adalah Anda. Anda yang mengangkat narasi itu. Nah, kemudian saya memberitahu kepada Anda, ketika Anda mengatakan Yesus itu Mesias, artinya manusia yang diurapi, itu tidak akan pernah membatalkan ketuhanannya. Kenapa? Karena kami mengimani Yesus Kristus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Ketika dia menjadi manusia, dia tidak berhenti menjadi Allah. Dia hanya menambahkan kemanusiaan kepada hakikat Allah yang dimilikinya. Ya kan? Dia hanya menambahkan hakikat manusia ya kepada kealahan yang dimilikinya. Jadi kalau Anda mau menyebut dia manusia, itu tidak pernah menjadi masalah karena memang Yesus punya dua natur. Dia punya natur manusia dan natur Allah.
Apa kemudian yang membatalkan ucapan Thomas ketika dia berkata, ya Tuhanku, ya Allahku, dengan ucapan Anda mengatakan bahwa dia adalah Mesias? Itu tidak ada hubungannya sama sekali, Pak Suma. Ya mungkin dengan narasi-narasi Anda yang membingungkan itu Anda bisa menipu orang-orang awam. Tapi kalau saya, never. Apapun yang Anda lakukan, saya akan tetap menggiring Anda ke Yohanes 20 ayat 28 yang memang dari tadi tidak bisa Anda sangkal. Orang gila ini. Aduh, sabar dulu. Ini saya Coba sangkal dulu Mesias. Mesias sabar itu dulu, manusia atau bukan? saya ngomong. Sabar dulu, kamu diam, saya Udah, ngomong. kamu kalau nggak bisa menjawab saya Mesias manusia atau bukan? Kenapa? Kamu mulai takut? Takut kamu kan? Bukan. Ya. Kalau Anda tidak bisa menjawab Diam Mesias, kau, ini waktu saya lagi ngomong. silakan. Kamu ngomong, saya tidak ngomong nih. Ya silakan Pastor Gigi, silakan diam aja, santai aja. Mulai menghina ini. Ayo sekarang buka Makanya aku bilang maskermu. jangan buka Ayo kamera. buka maskermu. Ayo buka maskermu. Sekarang buka Makanya masker. jangan buka kamera. Izin Ayo, saya buka kembali, masker. kembali, Pak Makanya Pastor. jangan buka Saya- kamera, gigimu panjang Kamu besar. kalah debat, makanya kamu mulai narasi. Kamu kayak nandar. Sama semua kalian. Jangan terlalu ke depan. Jangan terlalu ke depan. Izin, Gurunda. Pak Pastor, gini aja Pak Pastor. Kita Kenapa? literalkan saja waktunya. Ini bisa Ya, ditanggapi. kita dan mungkin TikTok kami- aja. TikTok. Kamu, Fandi, TikTok kamu boleh. tegur. TikTok Tegur boleh. Gurunda kamu. TikTok Saya boleh. lagi ngomong dia potong loh. Kamu tegur dia, bukan tegur saya dong. Oke, Pak Pastor, Iya, Dede. karena kau bohong. Kau Siapa yang pembohong. bohong? Karena kau kamu pembohong, kalah debat, Dede. toh. Kamu kalah Kamu debat, toh. pembohong. Kamu kalah debat. Kamu toh. pembohong. Kamu kalah Kamu debat. pembohong. Kamu pembohong. Tidak apa-apa saya kalau debat, yang penting saya Kamu tidak kalah bohong. debat, Yang semua penting malam saya tidak ini. bohong. Simak apa yang menjadi pembahasan antara seorang hamba Tuhan di video tadi dengan Ustadz Juma. Lagi-lagi mereka membahas tentang ketuhanan Yesus Kristus. Dan hamba Tuhan yang luar biasa ini menyampaikan data dan dalil sesuai fakta Alkitab kepada Juma bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Tetapi Juma berusaha membuktikan kalau Yesus itu bukan Tuhan dan hanya manusia biasa. Tetapi saudaraku dalam Tuhan, dia tidak menyampaikannya berdasarkan Alkitab, tetapi berdasarkan asumsi. Memang dia mengutip beberapa ayat Alkitab, tetapi penjelasan-penjelasan Juma tentang kutipannya terhadap Alkitab itu tidaklah sesuai, ya, tidak sesuai dengan penafsiran Alkitab pada dasarnya atau pada umumnya. Sehingga kita boleh melihat bahwa sebenarnya, ya, Juma bicara Alkitab berdasarkan asumsi, bukan berdasarkan fakta, bukan berdasarkan data, saudara dalam Tuhan. Bagaimana tidak? Sering saya sampaikan bahwa Juma tidak punya pengetahuan tentang Alkitab. Dia tidak pernah belajar serius tentang teologi Kristen. Dia tidak pernah sekolah di sekolah tinggi teologi Kristen. Bagaimana dia bisa mengetahui Alkitab? Mungkin dia bisa tahu Alkitab ketika dia membaca ayat-ayat Alkitab, karena ayat-ayat Alkitab bisa kita baca karena sudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Tetapi kalau kita tidak punya ilmu pengetahuan tentang itu, kalau kita tidak punya pemahaman bagaimana menafsirkan Alkitab yang benar, maka bagaimanapun susah bagi kita untuk mengerti Alkitab seutuhnya, ya. Itulah yang terjadi terhadap Juma, ya. Dia tidak punya pengetahuan tentang Alkitab, bahkan pengetahuan dasar pun dia tidak punya, saudara dalam Tuhan. Wajarlah kalau kemudian ketika dia mengutip ayat Alkitab, menjabarkan ayat-ayat Alkitab, maka semuanya tidak sesuai, ya, semuanya tidak sesuai dengan apa yang Alkitab tuliskan, gitu loh, ya. Karena biasanya mereka menyampaikan Alkitab, ya, tidak membaca keseluruhan atau tidak melihat latar belakang dan tujuan ayat itu, ya. Mereka hanya sekedar comot-comot dan sampaikan, ya. Bagaimanapun ayat-ayat Alkitab itu, ya, berkesinambungan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain, antar kitab yang satu dengan kitab yang lain, ya. Jadi kita tidak bisa melihat hanya satu konteks itu saja, tetapi kita harus lihat konteks sejarahnya, ya, ayat itu ditulis kapan, siapa penulisnya, tujuannya apa, yang melatar belakangi ayat ini ditulis oleh penulisnya apa, gitu loh, masalahnya apa, ya.
Nah, saudara dalam Tuhan, semua itu harus kita pahami, harus kita mengerti. Sehingga ketika kita sudah mengerti semua itu, maka barulah kita sampaikan ayat itu dengan benar. Maka apa yang kita sampaikan benar dan juga menjadi berkat bagi pendengar-pendengar kita. Itu bagusnya. Tetapi dengan Jumat tidaklah demikian. Kalau saya perhatikan apa yang dia sampaikan atau narasi yang dia bangun ketika dia mengutip ayat Alkitab. Nah, makanya saya selalu sampaikan bahwa lebih baik Jumat ini tidak membicarakan Alkitab. Lebih baik dia fokus dengan agamanya dia. Lebih baik dia fokus dengan imannya dia. Saya rasa itu lebih memberkati daripada dia sibuk bahas Alkitab tetapi dia tidak punya pengetahuan tentang itu. Bahkan pengetahuan dasar pun tidak. Dan akhirnya apa yang dia sampaikan tidaklah sesuai. Dan tentu saja tidak menjadi berkat bagi pendengarnya. Nah, saudaraku dalam Tuhan, kita sudah melihat salah satu contoh nyata di video tadi bagaimana Juma mengutip beberapa ayat Alkitab lalu menjabarkannya, tetapi dibantah oleh hamba Tuhan yang luar biasa ini. Ya, dia jelaskan bahwa apa yang Juma sampaikan itu tidak tepat, tidak benar ya. Sehingga hamba Tuhan ini terus luruskan apa yang disampaikan oleh Juma dan puji nama Tuhan. Ya, kebenaran Alkitab terus dinyatakan, terus dikumandangkan melalui hamba Tuhan ini. Dan juga hamba-hamba Tuhan yang lain. Misalnya hambanya Elia Miron, Agatha, dan banyak hamba-hamba Tuhan di luar sana yang dipakai Tuhan untuk meluruskan pernyataan-pernyataan yang salah terhadap Alkitab dari mereka yang tidak mengerti Alkitab. Nah, saudaraku dalam Tuhan, selebihnya apa yang menjadi tanggapan saudara tentang video yang barusan kita lihat bersama, silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan tanggapan atau komentar yang baik, yang positif, terutama tanggapan atau komentar yang memuji memuliakan nama Tuhan dan yang memberkati kita sekalian. Dan di kesempatan juga saya kembali ingatkan kita supaya kita tetap semangat dalam menjalani hari-hari kita. Pastinya ada banyak hal yang diperhadapkan dengan kita, entah itu suka entah itu duka, tetapi apapun itu mari kita tetap bersuka cita dan mari kita tetap memuji memuliakan nama Tuhan, dan juga mari kita tetap berserah kepada Tuhan dan kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menolong dan memberkati setiap kita. Saudara dalam Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Semoga video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.